Halo, selamat datang para sahabat semua di ini seri keindahan agama. Lagi-lagi setelah kemarin kita membahas agama Buddha atau ajaran Buddha sebenarnya lebih tepatnya. Kali ini kita akan membahas seri keindahan agama Hindu. Tentunya nanti kita akan membahas keindahan dari agama Islam, kemudian Kristen, Katolik dan lain sebagainya. Tapi pada kali ini kita akan membahas ya keindahan dari agama Hindu. Kebetulan kali ini saya sedang berada di Pulau Bali yang tentunya sangat menghayati juga keindahan agama Hindu, dan juga saya pernah ke India, di situ juga sangat menghayati keindahan dari agama Hindu atau sebenarnya ajaran Hindu, atau sebenarnya nama aslinya itu Sanatan Dharma. Sanatan Dharma atau Sanatana Dharma itu adalah the way of the truth atau jalan kebenaran. Itulah aslinya yang kebetulan berada di peradaban Sungai Hindu ya. Sungai Hindus. Jadi dikatakan agama Hindu gitu. Itulah asal muasalnya. Jadi keindahan dari agama Hindu menurut saya itu susah digambarkan. Dia seperti ada banyak jalan yang memfasilitasi berbagai keunikan dari personality tiap-tiap orang. Jadi dia tuh seperti permata yang bisa ditinjau dari berbagai sisi. Jadi keindahan dari ajaran Hindu itu dia memberikan fasilitas bagi masing-masing orang dengan keunikan personalitinya untuk mengeksplor kebenaran. Yang pertama pastinya yang paling kuat di pulau ini adalah namanya Bhakti Yoga. Bhakti Yoga itu adalah untuk mengenal kesejatian, mengenal Tuhan ya, kesejatian itu melalui jalan bhakti atau devosi. Jalan bhakti atau devosi ini artinya adalah kita membaktikan hidup kita, membaktikan diri kita, kemudian mempersembahkan segala apa yang ada, mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan ya bakti ini begitu sangat sering ditemukan di Pulau Bali. Misalnya di jalan-jalan, kemudian ada berbagai persembahan atau yatnya. Ada berbagai persembahan itulah kalau dimaknai dengan cara yang paling indah adalah merupakan sebuah upacara cinta, karena itu adalah wujud nyata kita mempersembahkan hidup kita sebagai berkah bagi semua makhluk dan juga pada Tuhan, dan kualitas-kualitas ketuhanan yang ditampakkan di dalam figur-figur sosok-sosok guru-guru sejati seperti Ganesha, Shiva, dan lain sebagainya. Jadi ya begitu, itulah Bhakti Yoga. Jadi dia memfasilitasi orang-orang yang menyukai atau personalitinya itu lebih ke jalan cinta, bakti ya. Kemudian dengan tulus berdevosi. Itu sebuah jalan yang sangat indah. Ada ya banyak banget orang-orang yang tercerahkan melalui jalan bakti ini, jalan cinta, jalan devosi. Kemudian ada namanya karma yoga. Karma yoga itu melalui jalan bekerja atau berkarya tanpa pamrih. Ada seorang guru yang namanya itu salah seorang guru dari Ramdas, kemudian Steve Jobs, Nim Karoli Baba ya. Nim Karoli Baba dia mengatakan bagaimana untuk bisa membangkitkan jalan spiritual seseorang, atau bagaimana untuk membangkitkan jalur kundalini seseorang. Kundalini itu kita bisa anggap spiritual, proses spiritual seseorang. Jawabannya dia adalah beri makan orang atau feed people. Nah ini merupakan gabungan antara bakti dengan karma yoga. Nah karma yoga ini adalah berkarya,
bekerja tanpa pamrih, kemudian seperti apa ya, berkegiatan dengan penuh pencerahan gitu, seperti memberi makan orang, kemudian bekerja, kemudian eh, ya berbagi-bagi sembako misalnya. Itulah juga jalan untuk bisa berproses secara spiritual, karma yoga. Nah, nanti ada jalan yang begitu saya juga sangat sukai, namanya eh, Jnana Yoga atau Jnana Yoga. Jnana Yoga atau dia Jnana Yoga itu ya, itu adalah Jnana artinya pengetahuan. Jadi dia jalan orang-orang yang memang mengulik ke dalam, berefleksi gitu loh. Misalnya siapa sih aku ini? Nah, aku bisa menonton, bisa melihat pikiranku. Berarti aku bukan pikiranku. Aku bisa mendengar suara-suara, berarti aku bukan suara. Aku bisa menyadari suara, berarti aku bukan suara. Kemudian siapakah aku itu gitu. Kemudian aku merasa melakukan sesuatu, tapi siapa sih aku yang melakukan sesuatu ini? Kita cari gitu ke dalam. Ternyata ini katanya yang ngomong ini adalah aku gitu. Andreasnya kita cari ke dalam. Apakah ada satu inti yang namanya Andreas itu di dalam sini? Nyatanya nggak ada gitu. Ada, aku bisa menyadari Andreas, aku bisa menyadari suara omongan ini. Berarti omongan ini bukan dari satu inti Andreas gitu, tapi bisa kita sadari omongan ini bergerak dengan sendirinya. Atau pakai bahasa kita mengutip lah ajaran aslinya dalam Bhagavad Gita dikatakan, apabila barang siapa yang telah menyadari bahwa semua fenomena adalah pergerakan dari energi-energi, atau barang siapa menyadari segala fenomena adalah pergerakan dari triguna, maka ia telah mengenali esensiku. Itulah maksudnya, semuanya ini kesannya aku yang melakukan, aku. Padahal ini hanyalah permainan dari energi. Kalau tidak ada tempat ini, tidak ada elemen-elemen seperti api, kemudian tanah. Misalnya suara untuk ngomong gini nih butuh elemen api nih, elemen pencernaan, kemudian tenggorokan. Kalau tidak ada itu, tidak ada suatu kegiatan merekam video ini. Jadi ternyata yang kita sebut aku ini tidak sesolid yang kita pikirkan, dan melakukan pamrih seperti aku nih yang bikin video ini, aku yang mencerahkan, aku yang berbicara. Itulah ternyata satu kesalahan pandangan. Itu kira-kira seperti Jnana Yoga atau Gyan Yoga itu seperti itu. Nanti ada lagi namanya Kriya Yoga. Kriya Yoga ini dia bisa mengenali kesejatian, mengenali Tuhan itu melalui permainan energi. Jadi dia bermain energi dengan nafas, dengan visualisasi, dengan mantra dan doa. Dia energinya itu dibuat getarkan dengan maksimal. Diharapkan orang dengan getaran yang maksimal itu nanti bisa mengenali kualitas di dalam hatinya yang seperti ruang terbuka gitu. Kan tadi kalau kita lihat sebenarnya intinya sama. Kalau kita berbakti, kalau kita berdevosi kepada Tuhan dan kualitas-kualitas ketuhanan, itu hati kita akan terbuka. Kalau kita berkarya tanpa pamrih, juga hati kita akan terbuka. Kalau kita merefleksikan ke dalam, siapakah aku? Kita akan mengenal di dalam itu esensi kita tuh, kualitas kita terbuka dan seperti ruang itu. Dan kalau kita bermain energi dengan tepat, sebenarnya energi itu akan membawa satu pencerahan juga, bahwa kita adalah seperti hati kita tuh ruang yang terbuka, seperti langit ya, tidak tercemar ya, meskipun banyak sekali
cemaran-cemaran, awan hitam, awan putih, tapi langit itu tidak tercemar. Itulah eh, ya eh, kriya yoga. Nanti kembangan-kembangannya dari ilmu-ilmu itu banyak sekali. Ada kembangan-kembangan ilmu seperti Ayurveda. Itu sangat berguna sekali. Itu kita berterima kasih kepada keindahan agama Hindu karena itulah ilmu yang saya pakai sehari-hari untuk hal-hal praktis gitu. Maupun hal-hal yang ilahi gitu. Jadi komplit ya, kayak buku itu komplit gitu, komplit dan unik gitu ya. Ya tapi intinya adalah menyadari hati yang terbuka itu. Kalau yang menarik khusus Hindu Bali menyebut kesejatian itu Sang Hyang Widi. Ya, Sang Hyang Widi itu kan artinya Widi itu widya, artinya tahu. Tahu. Lawannya adalah avidya atau kekeliruan pandangan, ketidaktahuan. Nah, Widi atau widya itu adalah ya kualitas terdalam hidup kita juga. Semua fenomena ini yang seperti cahaya yang benderang, yang tahu gitu. Widya. Seperti terang yang mengetahui. Itulah yang dimaksud kualitas yang terbuka itu. Terus apalagi yang bagus-bagus banyak banget loh. Misalnya kalau Hindu itu suka memberikan satu ajaran-ajarannya lewat seperti cerita-cerita gitu yang unik gitu, yang agak kayak membuat terkaget-kaget. Jadi seperti mungkin pernah tahu Mahabharata, Ramayana itu cerita-cerita yang menggambarkan ego manusia dan pencerahannya dengan begitu kompleks. Ya seperti teman-teman lihat bisa dibikin film ya, India sudah membuat banyak film tentang itu. Itu melalui cerita-cerita yang begitu apa ya, kompleks gitu ya. Kemudian namanya kitab Purana itu ada kisah-kisah kualitas-kualitas Tuhan. Kemudian dewa yang disebut di sini bukan dewa yang terpisah begitu, itu tidak ya, tapi satu pendaran cahaya dari yang ilahi itu. Pendaran ini nanti ada cerita-ceritanya. Kita sebut ya Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma. Ada cerita-ceritanya, ada simbolik, makna simboliknya, Ganesha, dan macam-macam lah. Misalnya nanti ada Dewi Laksmi, itu menggambarkan satu karya kreativitas kita secara mikro. Ini karya kreativitas itu digambarkan dalam simbolik Dewi Laksmi dan merupakan gambaran dari hukum ekonomi yang merupakan satu keberlimpahan dari umat manusia itu. Nah, hukum ekonomi, hukum bertukaran ya, hukum saling memberkahi dengan nilai tambah ekonomi itu digambarkan dalam satu bentuk simbolik ya, Dewi Laksmi. Nah itu kayak gitu, dan itu bagus sih, simbolik. Kemudian banyak menggunakan gambaran-gambaran, simbol-simbol. Nanti Hindu tuh nanti ada tipe-tipe yang namanya yoga itu seperti dia masuk ke dalam, kemudian mengenal kesejatian. Nanti ada yang namanya tantra itu adalah metode untuk mengekspansi. Jadi kalau yang satu tadi ke dalam, kalau ini dia mengekspansi keluar. Caranya agak beda-beda. Intinya itu kan berarti Hindu ini memberikan berbagai tipe-tipe personalitinya ini diwadahi gitu loh. Ada yang ke dalam, oke. Keluar, oke. Ada yang sukanya devosi, oke. Ada yang sukanya merefleksi dengan pengetahuan, oke. Bekerja tanpa pamrih, oke. Jadi memang macam-macam, sampai bermain energi pun oke. Indah sekali ya. Jadi di sini kita memiliki banyak jalan untuk diwadahi, dan itu sangat berguna lah. Pengetahuan ini hebat sekali. Berterima kasih pada India kuno, pada
kepada ya ajaran Hindu. Dan kalau didetailkan uraiannya pasti banyak sekali, tapi saya rasa cukup dulu ya, karena ini sudah ya gambaran generalnya itu seperti itu. Nanti ada ilmuwan-ilmuwan yang menguraikan seperti Patanjali ya, Yoga Sutra Patanjali, kemudian macam-macam lah, sampai kitab-kitab tantra ya dan lain-lain sebagainya. Semua punya coraknya masing-masing, tapi itu gambaran besarnya adalah mengenal kesejatian dengan berbagai jalan-jalan dari kepribadian masing-masing orang. Begitu ya. Terima kasih, dan nanti jumpa lagi di keunikan atau keindahan dari agama yang lain. Terima kasih untuk Tuhan dan para guru di berbagai ajaran, dan untuk para sahabat semua yang menonton. Terima kasih dan berkah mengalir selalu.